Selamat malam Bapak dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya VDP Egbert Pramudito Basunjaya dengan NIM 24050630055. Di sini saya ingin menjelaskan tentang program C++ mulai dari deklarasi variabel yang dibutuhkan, alokasi data ke memori dan subfungsi dari input dan output yang digunakan. Di sini saya akan mengerjakan menggunakan Chrome dari HP, kemudian masuk ke website C++ compiler. Oke, saya pilih C++ compiler. Saya pilih yang nomor 2, C++ compiler. Lalu saya blok semuanya. Kita delete. Lalu saya masukkan dengan program yang setelah saya siapkan, saya tempel. Setelah kita tempelkan pada web pemrograman yang setelah saya buat, lalu saya jalankan. Kita lihat hasilnya, berhasil. Setelah berhasil saya ingin isi nama film Anak Ajaib. Lalu harga tiket orang dewasa 35. Terus tiket anak-anak 20.000. Terus masukkan jumlah tiket orang dewasa yang terjual ada 20. Lalu anak-anak tuh ada 5. Lalu presentase donasi itu 10%. Lalu kita akan lihat hasilnya. Berhasil. Nama filmnya Anak Ajaib, jumlah tiket yang terjual 25, jumlah kotornya itu $800, persentase dari jumlah kotor yang disumbangkan 10%, jumlah yang disumbangkan $80, penjualan bersihnya $720. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari deklarasi variabel, alokasi data ke memori hingga fungsi input dan output yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang deklarasi variabel yang dibutuhkan. Mari kita lihat, naik ke atas sedikit. Nah, di bagian sini, string movie name adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan nama film. Tipe data string sendiri memungkinkan penyimpanan teks atau karakter dalam jumlah yang bervariasi. Lalu yang kedua dan ketiga, double adult ticket price dan double child ticket price. Masing-masing variabel ini digunakan untuk menyimpan harga tiket dewasa dan anak-anak. Double sendiri adalah tipe data untuk menyimpan angka desimal dengan presisi ganda. Lalu yang keempat dan kelima, in no adult ticket sold dan in no child ticket sold. Variabel ini digunakan untuk menyimpan jumlah tiket dewasa dan anak-anak yang terjual. In atau integer sendiri digunakan karena angka yang digunakan adalah bilangan bulat. Lalu yang keenam ada variabel. Ada double present donation. Variabel ini menyimpan presentasi dari total jumlah yang akan didonasikan. Presentasi biasanya berupa angka desimal sehingga double digunakan. Yang ketujuh ada double gross amount. Variabel ini menyimpan total jumlah tiket sebelum donasi digunakan. Yang kedelapan ada double amount donate. Variabel ini menyimpan jumlah yang akan didonasikan berdasarkan presentase yang dimasukkan pengguna. Yang kesembilan ada double net sale amount. Variabel ini menyimpan jumlah penjualan bersih setelah dikurangi dengan dana donasi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan alokasi data ke memori ketika variabel dideklarasikan C++ secara otomatis mengalokasikan jumlah memori yang cukup untuk menyimpan data-data. Ukuran memori yang dialokasikan tergantung pada panjang skrip yang diinputkan dalam web. Secara internal, string mengelola alokasi memori untuk menampung teks yang disimpan. Double memerlukan 8 bit di memori untuk menyimpan nilai floating point dalam presisi ganda. Ini memungkinkan penyimpanan angka dengan presisi tinggi termasuk angka dengan titik desimal. Sedangkan integer memerlukan 4 bit memori untuk menyimpan bilangan bulat. Ukuran ini cukup untuk menyimpan angka bulat dalam rentan yang luas. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi input dan output yang digunakan. Yang pertama bisa kita lihat di dalam layar. Di sini fungsi dan input count dan sin. Count, objek luaran yang digunakan untuk menampilkan data ke layar atau output. Ini adalah bagian dari pustaka Stan++ atau IOStream. Sin adalah objek masukan untuk mengambil data dari pengguna atau input. Ini juga merupakan bagian dari pustaka standar C++ atau IOStream. Contohnya seperti pada layar berikut ini. Berikutnya saya akan menjelaskan pengaturan layar format output. Ada fix, snum point, set precision. Fix sendiri digunakan untuk mengatur agar angka desimal ditampilkan dalam format yang tetap, bukan notasi ilmiah. Snum position berguna untuk memastikan titik desimal selalu ditampilkan, meskipun angka di belakang koma adalah 0. Sedangkan set precision berfungsi untuk menentukan bahwa angka desimal hanya ditampilkan dengan 2 digit di belakang koma. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu perhitungan dan output. Seperti ditampilkan di layar adalah yang pertama itu perhitungan total penjualan menggunakan rumus gross amount sama dengan adult ticket price dikali new adult ticket sold ditambah child ticket price dikali new child ticket sold. Ini menghitung total penjualan berdasarkan jumlah tiket dewasa dan anak kecil yang terjual. Nah, yang berikutnya itu yang kedua, perhitungan jumlah donasi dengan amount donate sama dengan gross amount dikali persen donation dibagi 100. Ini menjelaskan jumlah donasi dihitung dengan mengalihkan total penjualan atau gross amount dengan presentasi donasi atau persen donation, kemudian membaginya dengan 100 untuk mendapatkan nilai sebenarnya dalam bentuk mata uang. Nah, yang berikutnya ini adalah perhitungan penjualan bersih. Penjualan bersih sendiri atau net sale amount adalah sisa dari total penjualan setelah jumlah kita dapat dikurangkan. Kita dapat menghitung jumlah penjualan bersih dengan rumus net sale amount sama dengan gross amount dikurang amount donate. Lalu yang paling terakhir adalah output hasil dalam bagian ini. Fungsi-fungsi manipulasi format seperti set field, set way, left, and right digunakan untuk memastikan bahwa output ditampilkan dengan format yang rapi dan mudah dibaca. Seperti set 35, berarti alokasi ruang seperti 35 karakter untuk ruang seperti 35 karakter untuk kolom tersebut. Set field mengisi ruang kosong dengan titik dan left atau right memastikan apakah teks harus diratakan ke kiri atau ke kanan. Nah, kesimpulannya adalah program ini
menunjukkan bagaimana memanfaatkan variabel untuk menyimpan data input pengguna, mengelola memori untuk memastikan bahwa data ini dapat digunakan selama runtime dan menggunakan fungsi input atau output untuk interaksi dengan pengguna, serta menampilkan hasil perhitungan dan format yang baik. Program ini efektif dalam mengelola operasi dasar seperti input, perhitungan, output yang merupakan inti dari banyak aplikasi pemrograman. Sekian penjelasan saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak jelas. Sekian dan terima kasih.